Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semangat pagi semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasanya, kali ini saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan sistem kelistrikan pada kendaraan atau mobil. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di pertemuan kali ini terkait sistem kelistrikan mobil atau pada kendaraan ringan. Yang pertama, ada apa saja di sini? Jadi ada 5 ya. Yang pertama itu adalah sistem kelistrikan mesin, terus kemudian yang kedua sistem kelistrikan bodi, yang ketiga sistem infotainment dan aksesoris atau kelistrikan tambahan, kemudian yang keempat sistem kelistrikan sasis, dan yang kelima adalah sistem keamanan dan keselamatan. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya sekarang itu hampir 80% sistem yang ada pada kendaraan atau mobil itu berkaitan dengan kelistrikan, ya. Beda halnya yang lampau atau yang konvensional itu yang masih sebagian besar atau ya kebalikannya lah sekarang. Yaitu kalau dulu itu berkaitan dengan mekanikal, ya. Ya, kelistrikannya itu sedikit, terbatas pada pengapian, ya, pengapian atau sistem starter dan pengisian. Tapi sekarang itu hampir ketika unit mobil atau unit kendaraan itu semakin canggih, maka prosentase kelistrikan yang diterapkan, sistem yang paling banyak itu adalah sistem kelistrikannya. Oke, kita mulai masuk yang materi pertama adalah sistem kelistrikan pada mesin, apa saja. Oke, yang dimaksud sistem kelistrikan mesin itu adalah semua rangkaian kelistrikan yang terdapat pada mesin atau engine kendaraan atau mobil, ya. Kemudian fungsi dari kelistrikan mesin ini itu adalah untuk membantu kinerja mesin agar lebih efisien. Ya, apa saja yang termasuk dalam sistem kelistrikan mesin? Di sini nanti saya akan menjelaskan secara garis besar dulu, ya, dari semua sistem yang ada di sistem kelistrikan mobil. Dari yang pertama ini, contohnya itu adalah sistem starter, ya. Sistem starter ini untuk mengawali untuk menstart engine supaya engine-nya itu bekerja sesuai dengan siklus kerjanya. Kemudian sistem pengisian atau sistem charging atau charging system, gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya. Charging system ini kaitannya dengan pengisian sumber listrik, ya. Jadi saat mesin hidup atau engine beroperasi, itu sistem pengisian berfungsi di sini. Untuk mengisi apa? Untuk mengisi sumber listrik, yaitu baterai, dan juga sebagai suplai utama, ya, kelistrikan ketika kendaraannya itu atau mesinnya itu hidup. Kemudian yang berikutnya adalah sistem pengapian. Ini kaitannya dengan pengapian pada ruang bakar, ya. Ada busi, ada CDI, ada ban, dan seterusnya. Kemudian glow plug system ini khususnya pada diesel, ya. Ini di diesel itu ada glow plug system. Itu kaitannya dengan busi pijar, ya, sebagai pemanas awal engine diesel supaya mudah untuk dihidupkan, karena diesel tidak menggunakan busi seperti pada mesin bensin. Kemudian yang berikutnya adalah sistem EV atau yang dikenal dengan electronic fuel injection. Ini pada engine yang bahan bakarnya itu bensin, ya. Kemudian kalau pada engine yang berbahan bakar diesel itu namanya common rail. Sorry, saya ganti dulu pointer. Oke, supaya kelihatan. Ini ya, ini sistem common rail.
Ini sistem apa, electronic fuel injection pada diesel, namanya sistem pemadaman. Oke, berikutnya yang kedua itu adalah sistem kelistrikan bodi. Apa yang dimaksud dengan sistem kelistrikan bodi? Jadi bahwasanya sistem kelistrikan bodi merupakan rangkaian kelistrikan yang terdapat pada bodi kendaraan. Apa saja itu? Oke, contohnya adalah sistem penerangan, ya. Penerangan ada yang penerangan eksterior, kemudian penerangan yang interior, dan juga ada sistem peringatan, ya, pada bodi kendaraan. Oke, maaf. Selanjutnya, sistem penerang interior itu berfungsi dalam hal menerangi bagian luar mobil, ya. Contohnya di sini adalah lampu kepala, ya, atau headlamp. Ini headlamp ini, ya. Kemudian lampu kabut ini. Kemudian lampu kota atau tail light. Jadi ada di depan, ya. Untuk sistem penerangan eksterior itu di depan. Kemudian sistem penerangan interior, nanti ada juga yang di belakang, ya, terkait dengan penerangan eksterior itu ada yang di belakang kaitannya dengan lampu kota atau tail light. Ini kalau lampu kabut atau fog lamp itu berada di depan sama headlamp. Oke, kita lanjutkan. Sistem penerangan interior itu berfungsi dalam hal penerangan kabin mobil. Jadi yang namanya interior itu berarti di dalam. Dalam apa? Di dalam kabin. Kabin mobil berarti di dalamannya mobil, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya itu adalah lampu interior kabin. Yang mana lampu interior kabin ini ditunjukkan di panah ini, ya. Ini ada yang di tengah, ada yang di depan, ya. Yang mana lampu interior kabin ini bisa dinyalakan secara manual. Artinya ada saklar, nanti ada 2 saklar, 1 saklar manual ketika ditekan akan menyala, dan 1 saklar lagi itu saklar otomatis ketika pintu mobil itu dibuka, ya. Jadi ketika saklar otomatisnya di-on-kan, maka kalau salah satu pintu terbuka, lampu kabinnya itu menyala. Oke. Yang berikutnya adalah sistem peringatan. Ya, namanya sistem peringatan itu berarti memberikan tanda atau sinyal peringatan kepada siapa? Kepada pengendara lain ataupun kepada pengguna jalan yang lain. Jadi tidak hanya kendaraan saja ketika di jalan raya, jadi ada pejalan kaki juga. Contohnya apa? Contohnya itu adalah lampu sen, ya. Lampu sen itu yang mana? Lampu sen itu yang ini. Nanti yang nyalanya warna kuning, ya. Itu menandakan bahwa kendaraan itu akan berbelok ke salah satu arah, ke kanan atau ke kiri. Kalau sen kanan belok kanan, kalau sen kiri belok kiri, atau lampu riting. Jangan sampai terbalik, ya. Sen kanan beloknya ke kiri, bahaya, warning itu, ya. Hati-hati. Kemudian yang berikutnya itu adalah lampu rem, ya. Lampu rem itu yang ini, itu yang nyalanya terang. Biasanya lampu rem itu jadi satu dengan lampu kota. Nanti lampu kota atau lampu tail atau tail light itu yang nyalanya redup, lampu rem itu yang nyalanya terang. Oke, lampu rem itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menandakan bahwa kendaraan itu sedang atau pengemudi itu melakukan pengereman. Jadi laju kendaraan itu berkurang. Oke, jadi laju kendaraan berkurang karena ada pengereman. Artinya ketika kita ada di belakang melihat kendaraan di depannya itu lampu remnya menyala, maka kita juga harus mengurangi kecepatan, mengurangi laju kendaraan. Oke, yang berikutnya adalah lampu mundur, ya. Lampu mundur dulu nih. Lampu mundur ini yang nyalanya terang, warnanya merah. Warnanya putih. Yang warna merah itu lampu rem sama lampu kota. Cuma bedanya tadi, ya, kalau lampu kota itu nyalanya redup, kalau lampu rem nyalanya terang.
Nah, lampu mundur itu yang warna putih. Ya, ketika menyala itu warnanya putih. Nah, kita yang berada di belakangnya itu harus hati-hati. Ini sebagai tanda peringatan bahwa kendaraan di depan kita itu lajunya mundur. Oke, sampai di sini. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan silakan bisa didiskusikan di kolom chat. Oke, berikutnya klakson. Ya, ini juga peringatan ya, sebagai pertanda ya yang di depannya kita memberikan sinyal, kita memberikan peringatan kepada kendaraan yang atau kepada pengguna jalan yang ada di depan kita. Oke, saya kira ini tidak asing bagi semuanya. Berikutnya sistem infotainment dan aksesoris. Ya, infotainment ini apa? Aksesoris jelas ya. Aksesoris itu kaitannya dengan kelistrikan tambahan yang kemarin sudah pernah saya sampaikan. Nah, infotainment ini merupakan gabungan dari information dan entertainment, ya, hiburan. Jadi fungsinya itu memberikan informasi terkait kondisi mobil secara umum, kemudian juga memberikan akses hiburan pada pengguna kendaraan, ya. Kemudian disertai juga dengan kelengkapan tambahan atau aksesoris untuk kenyamanan, ya. Oke. Apa saja? Contohnya itu adalah headrest monitor. Nah, headrest monitor ini jadi monitor yang ada pada headrest. Monitor ini semacam layar ya, layar video, tapi letaknya berada di headrest. Headrest itu bagian atas jok kendaraan, ya ini, untuk menyandarkan kepala. Nah, jadi yang menikmati ini apa? Menikmati ya penumpang di belakangnya. Kalau sopir atau pengemudi bisa menikmati dari double din ini. Oke, berikutnya ada double din dan ada single din. Yang konvensional itu yang single din, yang lama ya. Jadi hanya audio saja di situ. Tidak bisa menampilkan gambar bergeraknya atau gambar videonya. Nah, kalau double din itu berarti dua-duanya, audio sama video. Oke, ini double din, ini single din. Nah, kendaraan keluaran sekarang itu rata-rata semuanya itu sudah menggunakan double din. Berikutnya multi info display MID atau panel speedometer. Nah, pada panel speedometer di sini ini umumnya dikatakan panel speedometer ya, karena sebetulnya tidak hanya speedometer saja yang ada di sini. Ada odometer ya, terus kemudian odometer itu yang jarak tempuh sudah berapa kilometer, terus kemudian ada RPM, radian per menit, terus kemudian ada fuel meter, terus kemudian ada penunjuk sistem pendingin mesin, ya. Terus kemudian ada indikator-indikator yang lain, ya, pada multi info display. Ini memberikan informasi kepada pengemudi. Oh, sekian RPM-nya, oh sekian speedonya, ya. Oh, ternyata fuel meternya menunjukkan sudah separuh misalnya, artinya harus diisi lagi bahan bakar ya, fuel meter. Berikutnya USB port charger atau lighter. Kalau mobil yang konvensional dulu itu difungsikan hanya untuk sigaret lighter, ini untuk yang para perokok ya, para sopir kalau misalkan suntuk itu biasa sambil merokok. Nah, sekarang fungsinya tidak hanya untuk sigaret lighter. Jadi lighter ini bisa bermacam fungsi. Ya, salah satunya adalah USB port charger. Jadi untuk charge handphone ya, charge handphone ini pakai USB port ya, USB chargernya di sini. Terus kemudian bisa juga untuk pompa elektrik, bisa juga di sini. Bisa juga untuk lampu darurat, tancapkan dengan pada lighter nih. Oke, itu nanti akan lebih lanjut kita bahas di sesi berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Kemudian berikutnya adalah steering switch button atau steering switch control. Oke, ini ada beberapa
istilah yang digunakan. Letaknya itu pada setir, ya, pada setir. Switch-switchnya itu pada setir di sini. Untuk apa? Untuk mengatur atau mengontrol double DIN bisa, kemudian mengontrol single DIN bisa, ya, volume atau bisa juga channel yang harus diganti. Kemudian bisa juga ada yang panel untuk telepon itu juga ada untuk menerima panggilan sama memutuskan panggilan. Atau juga untuk panel-panel yang lain untuk AC, ya, untuk apa aksesoris-aksesoris lainnya, untuk infotainment yang lain itu bisa dioperasikan atau bisa dikontrol dari steering switch button ini. Ya, ini mobil-mobil canggih itu sudah menggunakan steering switch button. Beda kalau dulu setir ya hanya setir saja, hanya untuk membelokkan roda ke kanan atau ke kiri. Oke, lanjut. Ini belum selesai, ya. Infotainment dan aksesoris masih. Lanjutannya ada electric mirror switch. Ini berarti kaitannya dengan electric mirror. Electric mirror ini yang dimaksud adalah spion, ya. Mirrornya mirror spion atau cermin pada spion. Ini dikontrol secara elektronik, ya, secara elektrik. Jadi tidak lagi di setting secara manual pakai tangan gitu. Jadi kita tinggal pencet-pencet tombol yang ada di sini. Ya, misalkan pencet tombol yang atas, maka nanti permukaan cermin bagian atas itu akan ke dalam. Ya, bagian bawah naik. Kemudian kalau bawah ditekan, bagian bawah akan dorong ke dalam, berarti posisinya menurun gitu. Atau kiri ya berarti yang kiri, kanan berarti kanan. Ya. Jadi cerminnya itu posisinya itu diatur secara elektrik. Ada yang tombolnya pada dashboard, ada juga yang tombolnya di panel ini, panel pintu, ya. Panel pintu juga ada di sini nih. Ini untuk electric mirror, ini kontrol electric mirrornya di sini atau switchnya. Jadi satu. Kemudian ini untuk power window. Dan ini untuk central lock. Nah, ini central lock switch itu di sini. Apa itu central lock? Kemarin sudah pada sesi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa central lock itu pengunci terpusat. Ya. Terpusatnya di mana? Ini adanya hanya pada pintu pengemudi. Ya, sekali lagi, yang komplit switch-nya seperti ini pada pintu pengemudi. Ya, untuk ngatur spion, kemudian untuk ngatur central lock, ya. Jadi ketika dikunci, semua pintu akan otomatis mengunci. Ketika dibuka, maka semua pintu akan otomatis terbuka. Oke, ini nanti yang apa namanya? Power window. Nah, sekarang ini power window. Yang mana power window? Yang 4 ini. Sesuai dengan nanti jumlah pintunya yang dikontrol dari switch ini. Kalau di sini ada 4, berarti pintunya 4 ini, ya. Apa itu power window? Itu untuk membuka kaca pintu, ya, untuk menaikkan sama menurunkan kaca pintu. Ketika tombolnya itu ditekan ke bawah, ketika tombolnya itu ditekan maka kacanya turun. Ketika tombolnya itu ditarik ke atas, maka kacanya akan ke atas atau menutup. Ini masih kontrol analog, ya. Itu sekarang sudah ada yang pakai audio. Nah, di mobil Wuling yang tipe atau seri Almas itu dengan audio, ya, hanya dengan suara. Turunkan kaca, ya. Hai Wuling, turunkan kaca, turun. Naikkan kaca. Nah, jadi hanya kontrol suara, tidak pencet sini lagi. Oke. Di sini pergerakannya pakai apa? Pakai motor. Semuanya ini pakai motor, electric mirror ada motor di dalamnya. Makanya dulu ketika electric mirror ini dicetuskan itu banyak sekali pencurian spion mobil. Karena apa? Karena harganya mahal. Ini satu unit itu ya 1 juta, 1,5 juta. Satu set berarti sudah 3 juta. Itu kalau sekarang, kalau dulu. Oke, ini power window.
Ini kasus ya, jangan ditiru. Kasus, hati-hati. Ini juga ada motornya ini untuk power window. Oke, lanjut berikutnya. Berikutnya adalah wiper dan washer switch. Ini letaknya pada di bawah setir, ya, di bawah setir sisi kiri. Kalau kita pengemudinya di kanan, maka switch wiper washer-nya itu ada di sisi kiri. Pengoperasiannya bagaimana? Atau sorry, wiper washer-nya dulu. Wipernya itu adalah ini, ya, untuk membersihkan kaca. Ya, bergerak gitu ya, membersihkan kaca. Kemudian washer-nya itu untuk apa? Yang mengeluarkan air, yang membersihkan, mencuci air kacanya ini. Jadi yang mencemprotkan air, ya. Kemudian dibersihkan lagi oleh wiper. Kontrolnya dari switch-nya ini, switch-nya yang di dalam di bawah setir. Kalau posisinya ini ada yang di depan, ada yang di belakang ya. Ini yang saya munculkan yang di depan. Jadi bagian kaca belakang itu juga ada. Ini posisinya yang diputar, ada juga yang ditarik, ya. Ini yang diputar. Kalau posisinya off ini berarti posisi yang belakang off. Kalau ini diputar INT, intermittent, berarti yang belakang aktif, intermittent. Jadi ada jeda, bergerak, jeda, jeda, kayak gitu ya. Kalau posisi low itu berarti pergerakannya lambat pada saat mungkin kondisi hujan gerimis. Nah, untuk kontrol yang depan itu yang di sini nih, ya. Ini nanti perhatikan, ini berarti yang putar yang ini. Ini posisinya. Oh iya, betul. Ini posisinya kalau ke sana itu berarti miss itu hanya sekali. Ketika didorong ke depan, wiper bergerak sekali sudah. Selama ditekan ke depan, maka wiper akan bergerak terus. Itu posisi miss. Kalau posisi off berarti off. Kalau posisi auto berarti auto. Nanti ini yang sudah auto. Ketika ada tetesan air yang mengenai kaca depan mobil, maka secara otomatis wipernya itu bergerak. Kemudian low itu berarti posisi rendah, atau yang high berarti posisi high, posisi cepat. Ini kecepatan low, kecepatan rendah, kecepatan high, tinggi. Oke, selesai untuk infotainment dan aksesoris. Selanjutnya adalah sistem kelistrikan sasis. Nah, sasis pun ada kelistrikannya sekarang. Ya, kalau dulu kebanyakan mekanis, sekarang sasis itu sudah dikontrol secara elektrik. Oke, jadi sistem kelistrikan sasis itu adalah rangkaian kelistrikan yang terletak pada sasis dan juga bisa terletak pada powertrain mobil. Sasis itu ya rangka kendaraan, itu sasis. Powertrain itu berarti sistem tenaga. Ada transmisi, ada apa namanya, diferensial. Nah, nanti kita lanjutkan. Nanti akan lebih jelas di sesi berikutnya. Fungsinya itu adalah memudahkan dan juga memaksimalkan perpindahan tenaga dari mesin ke roda sehingga mobil aman dan nyaman saat melaju. Aman dan nyaman. Sasis ini kaitannya dengan keamanan dan kenyamanan. Oke, contohnya itu adalah sistem anti-lock brake system. Sorry, ini maksudnya adalah anti-lock brake system atau ABS dan electronic brake force distribution. Seperti apa? Ini ada TRC, VSC, ABS. Ini ABS yang di sini. VSC itu adalah Vehicle Stability Control. Kemudian TRC ini adalah traction control. Ini traction control. Traction control ini fungsinya itu mencegah slip. Ya, slip pada apa? Pada roda. Supaya rodanya tidak slip saat jalannya itu licin. Jadi secara otomatis ketika TRC ini diaktifkan, pada saat kendaraan melaju pada jalan yang licin, nanti secara otomatis akan mengontrol pergerakan roda, ya, supaya tidak terjadi slip dan tidak tergelincir. Ya, ini yang tanpa TRC ini tergelincir, jadi bisa ngosek-ngosek. Tapi kalau dengan TRC ini tetap
terkendali. Ya. Kemudian VSC itu ini saat manuver, ya. Jadi menstabilkan kendaraan pada saat kendaraan itu bermanuver di tikungan. Ini sedek ataupun saat zigzag. Gitu. Jadi kendaraan tetap stabil, tidak banting kiri ataupun banting kanan ketika melewati jalan yang berliku-liku. Oke, yang berikutnya adalah ABS. Ya, yang tadi itu ya, anti-lock brake system. Anti-lock brake system ini fungsinya itu untuk mencegah slip juga saat pengereman, ya. Jadi kalau misalkan di depan itu ada benda yang menghalangi kendaraan, kemudian kendaraan direm, maka seketika itu kita bisa masih mengendalikan kendaraan. Jadi masih bisa menghindari benda yang ada di depan kita atau sesuatu yang di depan kita. Tapi kalau tanpa ABS itu saat pengereman ya tetap lurus gitu ya. Tapi kalau pakai ABS itu berjeda jadi bisa menghindar. Itu nanti akan diperjelas lebih lanjut. Ya, ini masih gambar secara umum dulu. Sekali lagi jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Lanjutannya tidak hanya sampai di sini, tidak hanya TRC, VSC ataupun ABS. Berikutnya adalah ada KDSS, Kinetic Dynamic Suspension System. Ya, suspensinya itu sudah dikontrol secara elektronik juga. Jadi tidak hanya saat tadi pengereman atau penstabilan kendaraan yang dikontrol listrik atau elektrik. Jadi kinetic dynamic suspension, suspensinya itu juga dikontrol secara elektronik. Jadi seperti apa KDSS ini? Gambaran simpelnya itu ketika kendaraan melaju pada jalan yang bergelombang, itu kabin itu akan stabil. Jadi yang bergerak naik turun itu hanya rodanya saja, tapi kabin tetap stabil. Ya, itu gambarannya. Nanti akan diperjelas lebih lanjut. Oke, yang berikutnya adalah Hill Start Assist atau HSA. Ini fungsinya itu untuk mengendalikan kendaraan saat di posisi tanjakan yang macet, ya, posisi tanjakan tapi macet. Macetnya itu maksudnya di depan masih ada kendaraan yang melaju lambat gitu ya. Nah ini itu untuk mengendalikan. Jadi tidak perlu misalkan di depan itu berhenti, kita juga berhenti, tidak perlu mengaktifkan handremnya, tapi hill start assist ini itu bisa difungsikan juga sebagai pengereman, ya. Jadi jangan sampai nanti kendaraan itu kembali lagi ke belakang atau mundur pada saat tanjakan. Jadi gambarannya seperti ini. Ini yang tanpa HSA, ya. Ini mobil bisa kembali mundur. Ini yang dengan HSA. Jadi mobil bisa ketika diinjak gasnya itu bisa disesuaikan, ya, supaya tetap stabil, tidak kembali lagi mundur. Oke, gambarannya itu terbebani, ya, terbebani kendaraannya jangan sampai mundur. Oke, itu nanti yang dijelaskan lebih lanjut lagi. Berikutnya adalah EDC atau Electronic Differential Clutch. Ini biasanya diterapkan pada mobil yang all-wheel drive, yang AWD, ya, bukan yang 4WD. 4WD beda lagi. 4WD itu masih mekanik. Ya. Yang all-wheel drive ini sudah elektronik. Untuk menghubungkan atau memutuskan salah satu diferensial. Ya, jadi kalau all-wheel drive itu berarti 4 roda semuanya. Kalau rodanya ada 4 gitu ya. Itu semuanya dikendalikan. Itu untuk memutuskan dan menghubungkan salah satu diferensial, mau yang depan atau yang belakang. Itu yang difungsikan. Itu otomatis seperti ini ya. Oke. Ini katanya dengan sistem kelistrikan sasis. Yang kelima, yang terakhir. Sistem keamanan dan keselamatan. Sistem keamanan itu apa? Tentunya itu mengamankan pengemudi ataupun mengamankan penumpang yang ada dalam mobil. Jadi sistem keamanan mobil yang modern itu tidak lagi menggunakan benda-benda yang mekanis, ya, tentunya ya, karena sistemnya sudah elektronik.
tetapi sudah banyak yang menggunakan rangkaian listrikan yang lebih efisien. Contohnya apa? Contohnya itu adalah airbag system atau SRS, supplementar restraint system. Airbag, ya ini ada airbagnya. Jadi ketika kendaraan itu terbentur keras, maka airbagnya akan berfungsi. Airbagnya akan mengembang, kemudian melindungi orang yang ada di dalamnya. Bisa di depan, jadi hanya pada setir saja, ataupun yang lengkap seperti ini. Ada kanan, samping, kanan, kiri, depan. Di joknya juga ada, di samping jendela atau pintunya juga ada. Ini lebih safety. Oke, semakin mahal, tentunya safety-nya juga semakin diperhitungkan. Berikutnya adalah immobilizer. Ini kunci anti maling. Ya, kuncinya ini tidak bisa digandakan. Tidak sembarang orang bisa menggandakan kuncinya. Meskipun mata kuncinya sama, tapi ketika itu bukan kunci immobilizer, tidak akan fungsi mobil kendaraan. Semua panel kelistrikan itu tidak akan fungsi. Artinya kendaraan tidak bisa dihidupkan. Harus kunci yang sama, artinya harus kunci yang cocok atau kunci yang jodohnya. Nah, jadi kalau bukan jodohnya nggak mau, meskipun itu barangnya sama. Oke, jadi ada sistem elektronik di dalamnya. Jadi harus sama antara kunci sama lubang kuncinya. Itu harus match sistem elektroniknya. Itu seperti apa? Nah, nanti berikutnya kita bahas. Kemudian smart entry key, ini tanpa mata kunci ataupun tanpa lubang kunci. Ini cukup disaku atau didekatkan. Kemudian baru kendaraan bisa difungsikan. Ya, lihat ini tidak ada lubang kunci. Nah, sekarang sudah diterapkan pada sepeda motor juga ada. Tidak perlu saya sebutkan, ada ya. Jadi kalau pada mobil itu sudah lama diterapkan. Pada mobil tentunya yang sudah berteknologi tinggi atau teknologinya canggih. Berikutnya alarm system. Nah, kalau ini sudah tidak asing lagi ya. Kalau mobil sekarang keluaran terbaru pasti ada alarm system. Kalau yang lama bisa dipasangi alarm system itu juga bisa. Jadi sistem alarm ketika nanti ketika kendaraan itu terkena benturan ataupun terkena senggolan nanti akan berbunyi, ataupun ketika pintunya dibuka paksa karena belum di off kan alarmnya, maka alarmnya akan berbunyi. Oke, sampai di sini apa yang saya jelaskan tadi mohon diperhatikan dengan betul, kemudian tolong jawab kuis 3 kuis berikut ini. Nanti silakan siapkan 1 lembar kertas, kemudian bisa tuliskan nama pada pojok kanan atas di lembar jawaban, kemudian jawablah setiap pertanyaan kuis. Waktunya 15 detik. Ataupun saya beri toleransi lah, silakan lebih dari 15 detik. Foto lembar jawaban dan kirimkan via Google Classroom atau melalui kolom komentar. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan 5 sistem kelistrikan pada kendaraan atau mobil. Oke. Pertanyaan kedua. Sebutkan contoh sistem kelistrikan mesin, kelistrikan sasis, dan kelistrikan bodi. Contohnya masing-masing ya. Oke, terakhir pertanyaan ketiga. Sebutkan contoh sistem kelistrikan infotainment atau aksesoris dan sistem keamanan atau keselamatan.
Baik, selesai. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga materinya banyak manfaat untuk kita semuanya dan berkah ilmu untuk semuanya. Makin tambah ilmunya, insya Allah Anda akan semakin sukses. Terima kasih, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.